Bab 966. Kata-kata Lin Yu sangat mendominasi dan mengejutkan. Ya, kapan seekor anjing dari keluarga dokter misterius memenuhi syarat untuk berteriak di depannya? Meskipun Chang Qiong tampaknya adalah presiden dari Asosiasi Pengobatan Tiongkok, terus terang, dia hanyalah boneka. Orang di belakang Asosiasi Pengobatan Tiongkok adalah Rong Hesu, jadi Chang Qiong hanyalah seekor anjing di kaki Rong Hesu. Meskipun Lin Yu tidak dapat memindahkan Si Kun Hao, dia tidak perlu khawatir tentang memindahkan Chang Qiong. Bahkan jika dia membunuh Chang Qiong secara langsung dalam kemarahan, itu tidak akan terlalu merepotkan. Bagaimanapun, dia telah membunuh wakil kepala pintu dokter misterius, dan dia hanya memiliki satu penanggung jawab dan satu boneka. Apa masalahnya? Setelah Chang Qiong melihat tampilan Lin Yu yang hampir kanibal, tubuh dan hatinya tiba-tiba bergerak, mengetahui bahwa Lin Yu benar-benar membunuhnya, dan karena terkejut, perut bagian bawahnya tiba-tiba menyusut, dan kemudian selangkangan menjadi hangat. Dan kemudian bau busuk menyebar ke seluruh kantor. Ketika semua orang mencium bau menyengat ini, alis mereka tiba-tiba mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi jijik. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Dia tidak berharap bahwa para dokter misterius itu akan sangat tidak berguna, dan akan takut untuk buang air kecil di setiap kesempatan. Bahkan jika Chang Qiong ini tidak tahu cara mendalami seni, dia tidak akan takut seperti ini. Jejak jijik melintas di wajah Lin Yu. Karena takut kotoran di tubuh Chang Qiong akan terkontaminasi padanya, lengannya dikeluarkan dengan paksa, dan Chang Qiong dibuang. Tubuh Chang Qiong tiba-tiba terbang dan jatuh dengan keras di puing-puing di tanah. Di antara mereka ada kayu panjang ramping yang patah yang hanya menempel di pantatnya. Seluruh wajahnya merah karena rasa sakit, dan mulutnya ditekan dengan kuat. Fitur wajah di wajah semuanya bersama-sama, rasa sakit yang tak terlukiskan. Orang-orang di luar pintu menyeringai tak terkendali ketika mereka melihat pemandangan ini, dan menarik napas, merasakan sakit untuk Chang Qiong. Sudah kubilang, kamu bisa memberi instruksi di pintu dokter misterius itu. Tapi di sini, kamu bukan apa-apa, ingat. Wajah Lin Yu tenggelam, dan dia berteriak pada Chang Qiong dengan suara dingin. Chang Qiong menggertakkan giginya dengan erat, memegangi pantatnya kesakitan, dan tidak mengatakan apa-apa. Saya penuh dengan kebencian. Apa yang aku tanyakan padamu, apa kamu dengar? Suara Lin Yu tiba-tiba meningkat, seperti raungan naga, dan semua orang di sekitarnya gemetar. Chang Qiong juga menggigil ketakutan. Dia menelan dan berkata dengan suara rendah, "Dengar. Aku dengar. Itu terlalu merajalela. Itu terlalu merajalela." Si Kun Hao bersandar ke dinding dan bergumam, tetapi kondisi mentalnya meningkat pesat saat ini, dan dia memelototi Lin Yu dengan wajah tenang. "Wakil Si, sekarang apa kau tahu apa yang terjadi saat aku datang menemuimu?" Lin Yu mondar-mandir perlahan ke Si Kun Hao, menyipitkan matanya dan berkata, perlahan memberikan tekanan pada kakinya, menginjak sepotong kaca di bawah sol sepatu menjadi bubuk. Si Kun Hao memandang Lin Yu yang berada di dekatnya dan menelan ludahnya. Dia merasakan tekanan besar yang tidak dapat dijelaskan, dan jejak kepanikan melintas di wajahnya, tetapi dia juga tahu bahwa Lin Yu takut melakukan apapun padanya, jadi ekspresinya tenggelam. Dengan dingin berkata, ya, aku membawa Ye Qingmei, tapi aku juga bertindak menurut hukum. Kita membutuhkan dia untuk bekerja sama dengan kita dalam penyelidikan." Lin Yu menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Kalau begitu investigasi selesai sekarang." "Tidak." Si Kun Hao berkata dengan dingin, "Kami bekerja sama dengan polisi dalam penyelidikan ini, dan kami memiliki kekuatan untuk menahannya selama 24 jam. Jika Anda ingin datang untuk menjemput seseorang, kembalilah besok." "Besok?" Wajah Li Qianhui merosot, dan dia berkata dengan dingin, "Mengapa kamu menyelidiki begitu lama?" "Maaf, Tuan Li, kami ikuti prosesnya. Investigasi tidak dilakukan dalam semalam.
Perlu dilakukan langkah demi langkah. Suasana hati Si Kun Hao sangat stabil saat ini, menepuk-nepuk debu di celananya, berdiri, memandang Lin Yu dan Li Qianjue dengan dingin, dan bersenandung, mengapa kalian berdua gugup dan apa yang kamu lakukan? Apakah karena kita takut dengan apa yang kita selidiki? Lin Yu mencibir saat mendengar kata-kata itu. Katanya, apa hasil penyelidikannya? Wakil Si, bagaimanapun Anda menyelidikinya, dapatkah situasinya lebih buruk dari sekarang? Sekarang fakta dan bukti tidak jelas, seluruh negeri telah lama menuduh saya kanibalisme. Dengan kepala grup Li, Anda berkata, di mana situasinya bisa memburuk? Iya, tidak peduli seberapa buruk itu, kami sudah menjadi bajingan jahat di mulutmu. Li Qiansuo juga sangat marah ketika mendengar kata-katanya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, tapi tahukah Anda, kami mulai mengembangkan cairan oral ini untuk kepentingan orang-orang China dan dunia. Karena saking marahnya, matanya malah berlinang air mata. Ia adalah seorang pengusaha yang sangat memperhatikan keuntungan, namun ia juga orang yang memiliki cita-cita dan sentimen. Ia juga ingin memperkuat rekan senegaranya dan bangsa dan tanah airnya. Untuk alasan ini, dia menekan keuntungan dari cairan lisan Changsheng, hanya untuk mengizinkan mereka yang tidak kaya dalam kondisi kehidupan untuk minum cairan lisan Changsheng, tetapi pada akhirnya, apa yang dia dapatkan? Hanya ada pelecehan dan fitnah yang tak ada habisnya. Bahkan grup Li juga terlibat, dari mulut ke mulut dan saham jatuh lagi dan lagi. Faktanya, alasan utama penurunan saham adalah karena dia mengklarifikasi segalanya untuk Lin Yu tepat waktu setelah menemukan penyebab madu, yang membuktikan bahwa Lin Yu tidak menyukai bantuan, yang menyebabkan Li Group terlibat. Tetapi siapa sangka bahwa mereka dengan jelas menemukan penyebab penyakit dan memberi pasien ini kesepakatan yang adil. Tetapi anggota keluarga dari pasien ini membalikkan benar dan salah, terlepas dari hidup dan mati orang yang mereka cintai, dan membalas. Ketika Si Kun Hao mendengar pertanyaan Lin Yu dan Li Qianjue, dia sedikit terdiam. Lin Yu dan yang lainnya benar. Situasi saat ini memang titik terendah bagi Lin Yu dan Li Qianjue. Reputasi terpenting dan promosi dari mulut ke mulut hancur, dan tidak akan memburuk lagi. Paling-paling, ketika keluarga pasien memenangkan gugatan, Li Group hanya akan kehilangan sejumlah uang. Bagaimanapun, kamu tidak bisa membawa orang hari ini. Si Kun Hao mendengus dingin, lalu mengangkat alisnya, dan berkata kepada Lin Yu, namun, He Jiarong, jika Anda bersedia memberi kami kenyamanan, saya bisa melakukannya untuk Anda juga. Lin Yu menyeringai ketika dia mendengar ini, dan berpikir dalam hati bahwa rubah tua akhirnya mengungkapkan ekor rubahnya. Jadi dia berkata, Si Kun Hao tidak perlu meraih alis Ye King ketika baskom kotoran itu dengan kuat di kepala mereka. Tampaknya Si Kun Hao benar saja, itu punya tujuan lain. Mengatakan, Lin Yu menyipitkan mata padanya dan berkata dengan dingin. Jika Anda berjanji untuk memindahkan lusinan atau lebih klinik medis di bawah Anda dan institusi medis TCM yang dibangun di bawah Anda, maka saya akan segera membebaskan mereka. Mata Si Kun Hao berbinar dan berkata dengan penuh semangat. Kemudian saya memandang Li Qianjue dan berjanji, sebagai tambahan, kali ini untuk cairan oral, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda membujuk Anda dari kalangan menengah dan mencoba membuat Anda kehilangan uang. Lin Yu tidak bisa menahan tawa ketika mendengar hal tersebut. Ternyata anak laki-laki tua ini masih memukuli puluhan klinik medis dan institusi medis TCM di bawah tangannya. Tampaknya kali ini Ye Qingmei ditangkap untuk tujuan tersebut. Paksa diri Anda untuk tunduk. Ketika Si Kun Hao mendengar tawa Lin Yu, dia tidak bisa menahan sedikit kebingungan, dan bahkan merasa sedikit bingung. Setelah Lin Yu selesai tertawa, dia menatap Si Kun Hao dengan kedua mata lurus, dan berkata dengan tajam, Wakil Departemen Si, apakah kamu baik-baik saja dengan otakmu? Si Kun Hao sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan kemudian berkata dengan marah, apa maksudmu? Katakan, aku memberimu kesempatan.
Jika pikiranmu baik-baik saja, maka kamu harus ingat bahwa aku sudah memberitahumu beberapa hari yang lalu bahwa aku baru saja menghancurkan dan membakar klinik medis ini, dan tidak mungkin mentransfernya ke vampir dari Dokter Misterius. Lin Yu menyipitkan mata dan berkata dengan dingin. Siapa bilang itu dipindahkan ke Suanyimen? Saya meminta Anda untuk mentransfernya ke markas kesehatan kami. Kata si Kun Hao buru-buru. Apakah ada perbedaan? Lin Yu mencibir dan melirik Chang Qiong. Si Kun Hao dan Dokter Misterius itu hanyalah sarang ular dan tikus. Anda tidak setuju, bukan? Si Kun Hao mengangguk dengan getir. Kemudian dia mengangkat kepalanya, melihat ke depan, dan berkata dengan dingin, kalau begitu tolong kembali. Juga, jika Nona Ye tidak bisa kembali besok, jangan khawatir, kami mengajukan penundaan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lin Yu tiba-tiba merobek kerahnya dan mendorong tubuhnya ke dinding dengan keras. Dia berteriak dengan ekspresi ganas, kamu benar-benar berpikir aku tidak berani melakukan apapun kepadamu, kan? Biar ku beritahu, jangan bilang itu kamu, itu Raja Surga, aku akan memindahkan keluargaku, dan aku akan membuatnya menyesal juga. Si Kun Hao ketakutan, tetapi dia masih mengertakkan gigi dan berkata, jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mencoba untuk memindahkanku. Ekspresi Lin Yu menjadi dingin. Kepalan tangan bergetar. Jiarong, Jiarong, jangan tertipu olehnya. Li Qianhui buru-buru meraih Lin Yu dengan kedua tangannya dan dengan bersemangat membujuk, dia dengan sengaja membangunkanmu. Lin Yu mengertakkan giginya, lalu melepaskan tangan yang memegang si Kun Hao. Dia juga tahu bahwa jika si Kun Hao dipukul saat ini, meskipun amarahnya akan keluar, dia pasti akan membayar banyak biaya di masa depan. Belum lagi yang lain, dia hanya bertanggung jawab untuk perlindungan. Anggota Departemen Pesawat Militer keluarganya akan segera dievakuasi. Harga ini terlalu tinggi, jadi dia hanya bisa memilih untuk berkompromi pada akhirnya. Sepertinya kamu masih tahu apa yang baik atau buruk. Si Kun Hao mengangkat kepalanya dan merapikan pakaiannya, wajahnya penuh warna. Li Qianjue menggertakkan giginya dengan keras, dan menatap si Kun Hao dengan kesal, dia merasa seperti akan meledak, tetapi dia tidak ada bedanya dengan bajingan ini. Bagaimanapun, identitas bajingan ini ada di sana. Hei Jiarong, aku akan memberimu waktu. Kembalilah dan pertimbangkan baik-baik, apakah penting bagi keluargamu untuk menjalani kehidupan yang aman dan stabil, atau puluhan rumah sakit dan pusat kesehatan yang ditinggalkan. Si Kun Hao mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, sangat sombong. Dengan sedikit nada mengancam, dia berkata dengan ringan, kamu harus tahu bahwa kali ini Ye Qingmei yang menangkap Ye Qingmei, dan mungkin Jiang Yan lain kali. Wakil Si, ini tidak bagus, ini tidak baik. Begitu suaranya jatuh, suara yang sangat panik tiba-tiba datang dari luar pintu, dan kemudian asisten si Kun Hao berlari masuk dari luar dengan kecepatan tinggi, karena dia tidak memperhatikan puing-puing di tanah, dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Untungnya, seseorang di dekatnya menahannya. Apa yang membuatmu panik? Si Kun Hao berteriak dengan marah, apa yang terjadi? Dokter, ada yang tidak beres di rumah sakit. Asisten berkata dengan penuh semangat, banyak pasien mengalami reaksi merugikan yang serius setelah menyuntikkan suntikan obat China yang sangat Anda rekomendasikan. Situasinya kritis. ICU di beberapa rumah sakit penuh dan mereka tidak dapat tinggal.